sembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima penyembahan yang terbaik dari kami buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan pujian ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan lagi dari awal pujian ini dengan segenap hati. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami pagi hari ini yang sederhana ini Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hidup mereka terus diberkati, khusus untuk firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di Dewa pagi hari ini bertemu dengan Miss Niken dengan ayat hafalan dari Mazmur 90 ayat 12. Mari kita buka Alkitabnya bersama-sama.
Di Mazmur 90 ayat 12. Miss bacakan ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di pagi hari ini Miss beli judul Misteri Kehidupan. Mari kita baca kembali di ayat sebelumnya, di Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Masa hidup kami 77 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di Mazmur 90 ini merupakan gambaran kehidupan Nabi Musa. Musa adalah seorang nabi dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Secara ringkas, kehidupan Musa dapat dijelaskan dalam 3 periode. Periode yang pertama, 40 tahun Musa berada di Mesir sebagai seorang pangeran, politikus, dan pemimpin militer yang kuat. Di periode kedua, Musa berada di padang belantara sebagai pelarian dan dalam persembunyiannya. Di periode ketiga, Musa sebagai nabi dan pelayan Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang mengatakan hidup ini adalah sirkus, hidup ini bagai teka-teki, atau sebuah simfoni. Hidup juga sebuah perjalanan, dan seperti mimpi, hidup ini adalah sebuah roda yang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Gambaran ini mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita menganggap kehidupan kita adalah sebuah pesta, maka nilai yang kita hadapi adalah bersenang-senang. Jika kita melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah balapan, maka kita akan menghargai akan pentingnya kecepatan dan ketergesa-gesaan. Jika kita menganggap hidup adalah sebuah pertandingan, maka kita akan menghargai sebuah ketekunan. Begitu terus dan seterusnya, pandangan hidup menurut orang berbeda-beda. Di akhir-akhir ini, banyaknya orang meninggal dikarenakan penyakit corona. Bahkan kita tahu betapa besar banyak orang meninggal di sekitar kita. Bahkan orang-orang terdekat kita pun meninggal gara-gara penyakit tersebut. Sudahkah kita mengerti dan menyadari apa yang telah kita lakukan saat ini? Pernahkah kita berpikir untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan bukan hanya melakukan keinginan sesuai dengan kemauan kita saja? Pernahkah kalian berpikir untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan selama ini? Semua itu tanpa kita sadari terus-menerus berjalan, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Semakin banyak orang yang meninggal di sekitar kita, dapat semakin menyadari betapa kita harus semakin banyaknya mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Belajar bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan di kehidupan ini dan di kehidupan masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan saat ini mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang nanti. Jika kita berkelakuan baik dan banyak menolong orang, maka kita akan dapat pertolongan pada saat kita mengalami kesusahan. Jika kita memperlakukan orang sopan, maka kita juga akan diperlakukan sopan oleh orang tersebut. Tapi apapun yang kita lakukan nantinya, hendaklah kita mohon petunjuk kepada Tuhan. Sering-seringlah berdoa dan mulai menyadari apa yang diingini oleh Tuhan, terutama menyadari akan berapa banyaknya kesalahan kita kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia tidak sempurna, maka kita harus sering menyadari itu, memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita. Apalagi di minggu-minggu ini kita sudah memasuki masa prapaskah, belajar untuk mengendalikan diri dan belajar untuk mawas diri, waspada akan apa yang terjadi di sekitar kita. Marilah kita belajar menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita beroleh hati yang bijaksana, memohon tuntunan Roh Kudus dan apa yang kita lakukan, dan mohon penyertaan kepada Tuhan akan tetap berada dalam jalannya. Marilah sebelum kita mengakhiri hidup hari ini, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi di hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami,
Membimbing anak-anak-Mu satu persatu Tuhan, dan yang Kau berikan kecerdasan kepada anak-anak kami Tuhan, agar mereka dapat menerima apa yang diberikan oleh guru-gurunya kepada mereka Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.